wabarakatuh. John, Warahmatullahi wabarakatuh. John lu budek ya? Gua panggil-panggil udah 10 kali. Iya, gimana? Nah itu tuh sama Bang Jibril. Tadi udah gua balakin banyak ayat kontradiksi di dalam Bible ya. Contohnya nanti sama Bang Jibril dijelasin seperti apa. Kita ilmiah aja ya John, kita pakai data ya John. Ya, cobalah. Ya Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayah Jibril. Gua keringetan banget tuh. Udah apa ya? Apa yang mau dibahas nih apa nih? Ayat-ayat kontradiksi di dalam Bible. Si John ini kan lagi mengkaji ini. Kemarin juga sama Bang Kores udah. Dan si John nggak berhasil memurtadkan Bang Kores. Katanya mau memurtadkan Bang Kores. Sekarang si John mau memurtadkan Bang Jibril. Coba Bang John, gimana saya bisa mengimani apa yang abang imani? Gimana Bang? Abang percaya abad pertama, abad ke-7 gitu. Saya percaya sama yang benar, yang terjaga Bang. Percuma kalau tua-tuaan. Oke, kita lurusin dulu. Kalau memang tua-tuaan, abang kenapa nggak Hindu Bang? Kenapa nggak Hindu abang? Ya kan kita tentang Yesus yang kita mau bahas. Oh, berarti kita setuju tua-tuaan bukan berarti parameter kebenaran ya? Iya. Oh, oke, berarti udah lurus kan? Berarti Abang percaya bukan berarti yang paling tua yang paling benar ya? Maksudnya abang percaya yang punya sejarah apa yang turun dari langit gitu? Yang turun dari langit dong. Yang terjaga. John, jangan lari ke situ John, mending ayat-ayat kontradiksi di dalam Bible. Enggak usah ke ayat, saya nggak bisa. Kalau mau ke ayat, Bang, kalau mau ke ayat kita mesti tunjukin dulu kitab abang memang dari abad 1 gitu loh. Abang bisa nggak tunjukin kitab abang memang dari abad 1? Iya. Bisa nggak? Jangan iya aja. Bukan abad 1, maksudnya itu kan ketika Yesus sudah diangkat ke surga dan ya sekitar berapa masih ya 300 setelah Yesus sudah 10 berapa tahun itu? Ketiga abad keempat itu terutama itulah. Itu nggak ada, itu nggak asli. Tulisan Biblos abang perjanjian baru abang yang komplit koplisnya itu perjanjian itu abad keempat Bang. 400 tahun setelah kejadian. Saya lebih bagus percaya sama kitab suci yang ada di abad waktu Rasulullah waktu nerimanya daripada nerima kitab suci yang 400 tahun setelah nabinya udah nggak ada. Kan kita lihat dari sejarah gitu. Sejarahnya di mana sejarahnya Bang? Ya gini kan tentang Yesus disalib, artinya kan berarti banyak sejarah di luar. Siapa saksinya? Siapa saksinya Yesus disalib Bang? Loh itu kan catatan-catatan Romawi, catatan dari luar. Mana? Dia di mana itu? Catatan Romawinya yang mana? Itu datanya tuh loh. Waduh, karena nggak ada Bang, jangan lupa, karena nggak ada. Loh ada banyak. Ya coba kasih tahu siapa Bang. Sabar saya lupa itu. Kasih tahu siapa. Datanya. Di luar Kristen itu banyak tuh data. Iya siapa? Coba kasih tahu sama saya siapa. Dari Yahudi sendiri ada yang mengatakan seperti Yahudi bilang direjam Bang, bukan disalib. Mau saya buka kitab Yahudinya. Ada kok itu dari Wah, ini gimana saya mau diselamatin abang, data disalibnya aja nggak jelas. Iya kan saya tiba-tiba di bangkian langsung ini. Oh saya nggak ada persiapan ini. Siap. Saya pikir abang udah selamatnya udah pasti, rupanya belum siap. Ngeles lu John Ya kayak bajai lu. saya harus mendatangi neraka dulu. Aduh, sakit. Waduh. Udah menderita di bumi. Ini mana Bang buktinya tadi yang disalib tadi? Jangan kemana-mana dulu. Tapi saya iya siapa? Ini saya nggak siap ya Bang datanya. Oh jadi kita ngomongin angan-angan sama cita-cita aja nih Bang. Angan-angan Bang, angan-angan. Iya kita tanya-tanya ayat aja deh. Tanya ayat aja deh. Ini bentar, Jeff Colby, John. Salam, selamat malam. Selamat malam Bang, apa kabar? Baik, John ini Muslim apa Kristen John? Juga nih. Saya Kristen yang waktu itu pernah di Komale Bang Zuma tuh yang ada Bang iya lupa saya Bang, lupa malu saya orang ganteng Bang, suka lupa kalau orang ganteng ya Bang, sorry ya Yang sampai jam 3 pagi Bang. Ya siap silakan Bang, dilanjut sama Bang Jibril Bang.
Saya baru masuk nih tadi. Namanya keren nih, John Constantine nih. Berarti Iya, film John Constantine ya? Iya, Keanu Reeves ya? iya Johnnya betul ada bang. Leonardo. Keren. John Constantine. Dia bisa dia bisa ke neraka waktu itu ya. Dia nyelamatin perempuan siapa namanya? Namanya lupa ya. Udah lama filmnya. Pernah nonton itu Bang Jibril. Benar-benar Konstantin itu. Iya, John Yang perang sama Constantine. Lucifer gitu ya. Iya, Sama perang betul. Lucifer itu. Jadi iblis punya anak, habis itu iblisnya itu mau menguasai dunia, iblisnya itu mesti masuk ke perempuan kembar, habis itu baru dia bisa masuk kan. Wah, itu abang berarti mainnya jauh juga ya bang, keren. Ya itu sih versi Hollywood, tapi kalau memang di dalam kekristenan kami percaya sesungguhnya itu memang Dajjal atau Antikris itu nanti memang akan menguasai dunia kan. Sekarang kan udah mulai kan, sekarang kan udah mulai semuanya kan serba by digital, semuanya nanti semua ID semua dijadikan menjadi ringkas menjadi satu gitu. Makanya KTP sekarang kan udah ada KTP digital kan di HP. Enggak, kan. tapi saya mau cek dulu nih abang. Abang Iya, monoteis apa dualism? Bang? Dualisme itu gimana ya? Aku kurang gitu paham. Dualism istilah itu teologi. berarti dualism itu berarti ada kuasanya itu nggak di satu Tuhan, nggak monoteis. Aku Kalau monoteis kan sih. monoteis abang. Iya monoteis sih. Tuhan abang menciptakan kejahatan ya? Bukan menciptakan, lebih tepat membiarkan untuk sedikit waktu lamanya. Tuhan abang menciptakan kejahatan ya? Tidak. Nah, berarti abang dualism bang, bukan monoteis. Oh dualisme, oke. Karena iya. kalau monoteis itu Tuhannya menciptakan segalanya bang. Dengan dia menciptakan kanan, berarti secara tidak langsung dia menciptakan kiri. Enggak sih, saya nggak percaya hal seperti itu sih. Nah, berarti abang bukan monoteis, berarti abang dualism. Berarti di ajaran abang atau di pemahaman ajaran abang itu berarti abang dewa-dewa, bukan Tuhan. Karena beda antara God dengan gods. God itu Tuhan satu, monoteis. Tapi kalau gods berarti Tuhannya berbanyak, ada kuasa Tuhannya dibagi-bagi. Ada kuasa Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Jadi kalau kita nyembah Wisnu, nanti ada dewa lain, Shiva, yang menghancurkan. Datanya dari mana? Itu dualism, saya lagi menjelaskan dualism. Kok data? Ngomong God. Kamu nggak Oh, ngerti. God. Itu Oh, artinya God. Allah. Waduh. Apa sih kau ini? Nih saya translate ya. Translate aja. Ini simple banget ini. Translate English to Indonesia. God dengan gods. Siap. Nih saya tunjukin ya. Ya, sambil Ini di simple layar teman-teman. Ini simple translate aja nih. God itu Tuhan Oh satu. iya betul. Tapi kalau gods Tuhannya banyak, itu jadi dewa. Sebenarnya gini bang, kalau aku pribadi. Nah, tadi tiba-tiba ada yang mentranslate God jadi Allah. Nah, itu kan pembodohan publik kan. Iya, kalau aku pribadi sih sebenarnya percayanya monoteisme, artinya saya pribadi menyembah satu Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mengenai konteksnya tadi waktu abang menanyakan apakah Tuhan menciptakan kejahatan, saya pikir nggak mungkin Tuhan menciptakan kejahatan sih. Kejahatan kan terjadi atas free will-nya manusia, atas dasar hasutan atau godaan iblis atau setan ya, begitu ya. Gitu. Dengan dia menciptakan terang, bang, berarti secara tidak langsung dia menciptakan kegelapan, betul nggak, bang? Karena nggak ada parameter, dia nggak bisa menciptakan. Kalau nggak ada kanan, kiri itu nggak ada, bang. Kalau nggak ada kebaikan, buruk itu nggak ada, bang. Kayak yin yang dong, kayak pengertian Bukan, yin yang. kalau yin yang itu ada baik di kejahatan, ada kejahatan di kebaikan. Itu beda konsepnya. Oke, Yang oke. saya lagi ngomongin ini, konsep kalau Tuhan menciptakan kanan, berarti dia secara tidak langsung menciptakan kiri. Kalau nggak parameter kanan, bang. Oke, paham. Nah, jadi kalau Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. John, kamu belajar sama saya aja. Itu nggak jangan dengar. Bang John, si Jeff Colby ini dong nggak ada ilmu John. Mending ke Islam aja, Islam pada pintar-pintar. Enggak, si Nah, Jeff dibawa aja, Colby Jeff. dari tadi nggak ada Turunkan narasinya, aja, nggak tapi ada ilmunya. nggak ada narasi, nggak ada ini, nggak ada itu, tapi ngejapu aja kayak motong-motong. Ini Bang John ini baik-baik Bang Jibril. Dia kemarin juga ngobrol sama kita sampai subuh ya. Enggak, kita tukar pikiran aja, nggak usah. Iya, sharing. Nah, maksud saya bang, kalau abang bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, kalau kita buka Textus Receptus Bible bang,
Ini saya tunjukin lagi ya. Ini Textus Receptus Bible. Ini Bible yang diterima di internasional. Kalau kita buka King James Version, KJV, habis itu kita ke kitab Yesaya, Isaiah ya. Bentar. Isaiah, nih. Isaiah nomor 45. Nih nomor 7. I formed the light, aku menciptakan terang. Aku menciptakan, I create the darkness, aku menciptakan kegelapan. I make peace, aku menciptakan kedamaian. And create evil, aku menciptakan kejahatan. I, the Lord, do all these things. Aku Tuhan melakukan segalanya. Nah ini ya, menciptakan segalanya nih, saya translate ya. Di Yesaya kata itu? Iya. Nih, akulah yang membentuk terang, Bang. Fokus dulu, Bang. Iya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Nah, tapi kalau Abang mau ke LAI, translate-nya salah, Bang. Kita buka ya. Yesaya 45 nomor 7. Nah, tiba-tiba artinya beda, Bang. Di sini dibilang yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Oh iya, pernah baca itu saya. Tiba-tiba beda nih artinya. Nasib malang, kok tiba-tiba translate nasib malang padahal original teksnya create evil. Iya memang LHI ini banyak ini juga sih, saya akui kok. Makanya saya lebih suka langsung ke KJV-nya kan, yang internasional kan, yang Kristen seluruh dunia terima kan. Iya, King James. Nah, maksud saya di Isaiah 45 nomor 7 ini Tuhan Abang monoteis. Iya, setuju. Dia menciptakan segalanya. Setuju. Nah, tiba-tiba pemahaman Abang bilang, oh enggak, Tuhan saya enggak menciptakan kejahatan. Itu pemahaman dari mana tuh, Bang? Mungkin pemikiran sendiri ya. Enggak, karena kalau itu yang tadi saya bilang, Bang, kalau Tuhan monoteis, Tuhannya Abraham, Tuhannya satu, pencipta segala-galanya. Enggak ada yang di dunia ini yang enggak dia ciptakan, Bang. Dia tuh maha pencipta. Setuju nggak, Bang? Setuju sih. Setuju. Karena kalau ada ciptaan yang di luar ciptaan dia, berarti dia nggak maha pencipta, betul nggak? Setuju. Nah, yang Abang, ini maaf dengan segala hormat, pemahaman Abang yang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan tapi cuma menciptakan kebaikan, itu pemahaman pagan, Bang. Kalau Abang menyembah Zeus, nanti ada musuhnya Poseidon. Kalau Abang menyembah Brahmana, nanti ada musuhnya Shiva. Jadi ada kuasa di luar kuasa Tuhan Abang. Oke. Berarti konsep monoteisme ini sama dengan konsep di ajaran agama Islam, Bang? Monoteis, betul. Tuhan saya menciptakan segalanya. Oh, sama dengan konsep yang tadi Yesaya 45 itu? Iya, makanya banyak kaum pagan di luar sana tiba-tiba bilang, oh Tuhannya, Allahmu di Al-Quran menyesatkan. Oh iya, Tuhan saya melakukan semuanya, menciptakan segalanya. Jadi nggak heran gitu loh. Malah pagan ini yang, oh enggak, Tuhan dia baik doang. Waduh, berarti ada Tuhan lain yang melakukan kejahatan dong. Ya saya berapa tadi Bang Jibril? 45 nomor 7. Saya sempat diskusi ini sama yang aliran Protestan, aliran Denom Reform sih gitu. Jadi memang pemahamannya seperti ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu, mau itu ada perampokan, pembunuhan, itu atas izin Tuhan, dalam arti ya sama kayak kata Abang, kayak Bang Jibril lah yang tadi ngomong itu. Nah, kalau di Islam, Bang, kalau di Islam nih kesempatan saya untuk dakwah. Kalau di Islam itu kita tauhid, Bang. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang Maha Suci, pencipta langit bumi beserta isinya ini, dia menciptakan segalanya. Dengan dia memberikan kita free will, konsekuensinya itu ada kebaikan dan ada keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan manusia untuk melakukan kejahatan.
Oke. Tapi Paham. iblis yang niatnya menyesatkan anak-anak Adam diizinkan. Karena itu sebagai ujian, Bang. Karena kalau nggak ada ujian, gimana kalau kita sekolah nggak ada ujian bisa naik kelas, Bang? Iya sih. Oke. Sebenarnya konsepnya mirip ya mirip sih ya. Karena saya pribadi juga sempat nanya sama pendeta juga, kalau Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa akan jatuh, kenapa tetap diciptakan kan gitu. Jadi kalau di Al-Qur'an sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah udah bilang, Bang, sebelum menciptakan Adam. Allah udah bilang, aku menciptakan Adam ini untuk menjadi khalifah di bumi. untuk menjadi Allah pemimpin. Maha tahu, Bang. Allah Maha tahu, dia udah tahu Adam ini akan menjadi khalifah. Emang tujuan dia untuk menjadikan khalifah di dunia ini, di bumi ini. Oh, bakalan jatuh ke dalam dosa gitu ya. Iya. Bakalan melanggar ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, dengan Allah memberikan kita free will, itu konsekuensinya ada kebaikan, ada keburukan. Dan Allah Maha tahu, dia udah tahu. Makanya dia menciptakan Adam ini dari awal, sebelum dia menciptakan Adam. Dia udah bilang, Adam ini, yang manusia ini kuciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pemimpin gitu ya. Iya. Oke. Jadi dan ya maaf ya, Bang ya. Iya, siap. Ini Nggak apa-apa, agak Bang. nyikut Sharing. nih. Nah, ini agak nyikut sharing. nih. Ini agak nyikut nih. Nggak masalah, nggak masalah. Abang percaya konsepnya gimana? Konsep Abang, Tuhan Abang gimana? Abang Tritunggal apa G only? Boleh dibilang dua-duanya sih, dalam arti karena dua-duanya dalam arti nggak ada yang salah juga sih sebenarnya. Kalau dari sudut pandang saya pribadi ya, nggak ada yang salah juga sih gitu. Cuman kan namanya manusia kan berbeda persepsi, jadi ribut gitu. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada masalah sih, dua-duanya. Oke, sih. simpelnya pertanyaan saya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Oh, Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang saya pertanyakan seperti ini, Bang. Apakah Tuhan Abang maha besar? Maha. Apakah Tuhan Abang maha besar? Maha besar. Abang tahu nggak definisi maha itu apa? Maha segala-galanya. Bukan. Maha itu artinya kekal, Bang. Kalau Abang nggak cari KBBI, Iya, setuju. maha setuju. itu artinya kekal. Jadi Iya, dia setuju. kekal. Jadi dia kekal besar. Iya. Nah. Setuju. Kalau Abang menyetujui bahwa Tuhan Abang pernah jadi manusia, pernah kecil, berarti dia nggak maha besar dong, Bang? Nggak maha besar, kenapa tuh? Karena pernah kecil. Oh. Make sense ya? Maha besar itu dia kekal besar. Maha suci itu dia nggak pernah sedetik pun kotor. Maha. Wah, ini pertanyaan yang bagus nih. Harus saya tanya pendeta nanti ini pertanyaan ini nih. Iya. Nggak betul nggak? Karena itu konsekuensi logisnya, Bang. Dengan Abang merendah, dengan teologi Abang mau merendahkan Tuhan dan seterusnya, konsekuensi logisnya itu berarti Tuhan Abang nggak maha besar, nggak maha suci. Itu konsekuensi logisnya. Dengan adanya narasi, oh ada malaikat jatuh karena membangkang, berarti Tuhan Abang nggak maha tahu. Oh, Masa dia mencipta pelajari semua ya, tahu semua nih. Ya, namanya belajar, Bang. Muslim wajib belajar, Bang. Logis. Dan nggak cuma saya, semua Muslim di bawah begini. Saya cuma nyampein doang. Oke. Kenapa Tuhan nggak bisa jadi? Kenapa, John? Kenapa Tuhan nggak bisa jadi manusia? Karena dia maha besar, John. Karena dia maha suci. Detik Maha kuasa dia jadi ciptaannya, hilang ke maha ciptaannya.
Loh, Itu Tuhan satu. Kedua, kalau Tuhan saya bisa jadi apa aja, saya nggak mau, John. Kalau Tuhan saya bisa jadi tai kucing, saya nggak mau punya Tuhan bisa jadi tai kucing, John. Berarti Tuhan nggak maha kuasa. Dia maha, dia terbatas dengan kemahaannya. Loh, Paham maha nggak, John? kuasa terbatas apa sih? Waduh, oke, gini John. Ini nggak usah kita nggak usah ngomongin Tuhan dulu deh. Kita nggak usah ngomongin Tuhan dulu. Dengan saya bilang saya manusia, John. Dengan saya bilang saya manusia, saya membatasi diri saya nggak akan bisa jadi anjing. Paham nggak, John? Kamu manusia lah, jelas gak bisa. Bukan dengan statement, dengan pembatasan saya, dengan saya bilang saya manusia. Loh, Berarti Tuhan- saya nggak bisa jadi anjing, paham nggak? Karena saya manusia, kodratnya saya manusia. Gini. Jibril, Bang Jibril. Bang Jibril. Tuhan, Nih aku mau nanya sama antum nih. Analoginya gini, bisa nggak? Aku adalah perakit laptop gitu kah? Aku pencipta laptop misalnya Bang ya, membuat laptop. Pertanyaanku, apakah aku mampu masuk menjadi laptop, bagian dari laptop rangkaian elektroniknya? Begitu ya Oh, Bang ya? saya terhina dong jadi laptop, Bang. salah. Kan saya penciptanya. Iya. Artinya apa? Masa Nggak saya jadi mungkin kan ciptaan kita saya? masuk menjadi laptop gitu kan? Gini loh, Tuhan maha kuasa. Terserah Tuhan. Siapa kamu ngatur-ngatur Tuhan? Iya itu John, kalau tuh sebentar. Itu John, Ngatur-ngatur aku. itu John, itu konsep pagan John. Zeus, Orang pagan. Zeus. John kok emosi? Gini loh, Tuhan maha kuasa. Kau nggak usah ngatur. Tuhan mau jadi apa, terserah Tuhan. Loh, itu logika yang sangat jelas loh. Bang Jibril. Nggak boleh dibatasi Tuhan itu dengan logika. Jibril. Maaf, sinyal saya putus. Bang Gimana Jibril. Iya. Enggak, tadi pertanyaanku tadi, kalau misalnya aku nih pencipta gitu Bang ya, aku nih pencipta, pencipta laptop gitu, atau mencipta handphone, apakah aku mau menjadi handphone tersebut atau laptop tersebut? Di mana letak Ya nggak bisa penciptaanku dong, gitu kan? nggak bisa. Detik Logikanya detik begitu, pencipta, detik pencipta jadi ciptaannya hilang maha penciptanya. Betul, itu logikanya, pakai akal ya. John ya, lanjut Bang Jibril. Sabar. Gini loh, gini kita kasih pemahaman ya. Maka Tuhan menciptakan manusia itu rendah, bukan manusia ciptaan yang mulia. Kenapa Mulia. Dia itu serendah apa? Dia ciptaan. Nah ini konsep pagan. Kamu menyetarakan Tuhan dengan makhluknya. Tuhan menciptakan semua baik loh. Tuh kan pagan lagi. Kamu merendah-rendahkan. Berarti yang menciptakan kejahatan siapa John? Ya semuanya Tuhan. Lah tadi katanya menciptakan baik saja. Siapa yang bilang? Lah tadi barusan bilang. Saya bilang semuanya Tuhan yang ciptakan, apapun itu. Oke, kejahatan ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Tuhan kamu bukan John? Ya Tuhan maha kuasa, semua punya Dia lah. Berarti Tuhan kamu menciptakan kejahatan? Semuanya, kejahatan, kebaikan, semua Dia yang menetapkan semua itu. Oke. Habis itu dari mana? Coba kasih tahu saya. Ya, Yang tadi kamu bilang Tuhan bisa jadi apa aja gitu. ya bisa, Yesus Tuhan dari manusia, Tuhan dari manusia. Iya, saya nggak mau John. Ini soal logika. Saya nggak mau punya Tuhan yang bisa jadi tai kucing. Loh, terserah Tuhan mau jadi tai kucing, manfaatnya apa dulu kan? Nah itu saya nggak mau punya Tuhan yang bisa jadi tai kucing. Saya tanya manfaatnya jadi tai kucing untuk apa? Gitu. Ya nggak tahu. Tuhan saya bisa jadi apa aja kan ngeri. Ngapain? Dia bisa jadi iblis juga nanti. Betul. Terserah Tuhan lah, kalau yang ngatur. Kan terserah Tuhan. Ada lagunya Bang Jibril, suka-suka Tuhan kata Oten itu Bang. Nih kata si John kan tadi manfaatnya jadi tai kucing itu apa? Sekarang manfaatnya jadi manusia itu apa? Balikin aja. Enggak, ntar dia jawabnya dengan menebus dosa kayak pagan-pagan Dosa ini waris. nanti. Dosa waris dan segala macam. Ngapain itu bahas pagan-pagan kayak gitu? Dosa aja, ayolah. Apa? Tentang dosa aja, ayo. Tentang dosa apa? Kita diskusi tentang dosa dari pandangan Islam. Berarti
Bang Jibril, satu lagi Bang, aku nanya sama antum nih. Kalau misalnya Tuhan bisa jadi manusia, berarti Tuhan pun bisa kawin dengan manusia, betul nggak Bang Jibril? Logikanya. Dan bisa punya keturunan manusia juga, benar nggak Bang Jibril? Tunggu, sinyal saya jelek nih. Gimana? Nah, jikalau misalnya John tadi mengatakan suka-suka Tuhan bisa mau jadi apa aja, berarti kalaupun Tuhan mau kawin tidak jadi masalah kan Bang? Nah itu kan, itu konsekuensi logisnya. Nah, logis. Betul, lanjut. Itu konsekuensi logis. Nanti ada ayat ku bahwa nanti kalau nggak punya istri nggak punya apa. Naik sih. Ya gimana mau bahas apa Bang? Enggak, tadi kamu mau menginjili saya kan? Ya sekarang Coba kasih tahu saya, John. John, coba kasih tahu saya, Biblos yang kamu pegang sekarang itu benar ada urusannya dengan Yehosua atau Aiso di abad ke-1, John? ya, saya tanya ini aja. Kenapa? Enggak, karena tadi kamu udah ngeles, ada saksi matanya. Saya tanya saksi matanya, kamu nggak tahu, dicari, nanti lupa. Saya tanya, Karena percuma, nanti kita begitu bahas lagi, begitu kamu mentok, nanti saya cari, besok lupa ini. Nggak ada kualitasnya berarti kamu. Sabar. Sejarah itu kan masa lalu. Kita bahas ayat aja gitu. Oh enggak, sejarah ada orang pinter bilang history will repeat itself. Sejarah itu akan berulang. Sejarah itu penting. Sejarah menurut kamu, menurut apa yang kau cari dari Google kan? Enggak, ini sekarang kamu nggak bisa buktiin kitab suci kamu itu berasal dari abad 1 kan? Bahas ayat aja gitu loh. Kita ure-ure ayat aja, nggak usah terlalu banyak. Ayat yang dari mana, John? Tanya, kenapa umat Muslim harus mendatangi neraka? John, ayat yang mana? Kitab suci kamu itu ditulis di abad ke-4, 400 tahun setelah nabinya nggak ada. Gak usah bahas sejarah itu nanti aja. Kita bahas yang lain. Loh, ya udah berarti ngomongin angan-angan sama cita-cita kan? Iya, berarti kamu nggak bisa diskusi yang lain, hanya sejarah aja. Hebat. Iya, kalau mau ngomongin angan-angan sama cita-cita ya nggak usah sama saya, sama Bunda Rahma aja. Berarti kamu nggak bisa berarti. Nggak bisa. Saya nggak bisa mengimani kitab yang nggak ada sanadnya. Ya itu urusan, bukan itu kan menurut pandangan. Itu fakta. Iya, menurut kamu. Itu fakta, John. Bukan menurut saya, itu fakta. Dari Google kan. Itu faktanya, John. Dia coba sumbernya apa, dari siapa saksinya itu loh. Oke, nih. Kitab aja, kitab saya. Loh, kok takut? Iya, kan kalau kamu yang cari kan. Ini sumbernya dari mana? Bongkar aja Bang. Ini sumbernya dari mana? Bongkar aja Bang Jibril, biar Nah, ini kita buka. Monik, dia kalau Monik. Kan kitab mau gitu loh. Iya, ini kita buka. Ini kita buka sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? The British Library, National Library of Russia, Saint Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Ini kekristenan nih. Nah, di sini dikasih tahu nih, saya translate ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Definisi paling awal ini nggak ada yang lebih awal lagi. Ditulis Ya, itu tahu itu. KEEMPAT 1 gitu bacanya ya. Ya udah, kitab kamu ditulis di abad ke-4. Saya nggak mau itu. Nabinya katanya ISO-nya abad 1. Saya nggak mau bahas cita-cita mangan-angan. Ya, itu menurut kamu. Itu faktanya, John, bukan menurut saya. Saksian yang tertulis gini loh. Saksian yang tertulis dan tersirat itu harus dikombinasi gitu loh. Ada yang saksi. Itu faktanya, bukan perspektif saya. Itu faktanya. Iya. Jadi kebenaran itu tidak hanya yang tersurat gitu Bang. Yang tertulis. Ada juga saksi. Waduh. Loh, susah Bang. sudah. Kita mau menulis. Jawabannya udah terlalu Susah. Doktrin ini manis saja ini Bang Jibril, susah. Bang Gak bisa Jibril. diajak diskusinya. Iya, Bang Halo John. Bang, sore ngeganggu nih. Ini interupsi. Silakan. Apa namanya? Ada yang saya mau tanyain tuh berkaitan sama
contohnya kayak saya kan sempat nonton kemarin film hal-hal yang goib tuh. Itu kalau di Islam, kalau misalkan contohnya ada orang yang punya ilmu kebatinan terus dia bisa pasangin susuk atau bisa lain segala. Musyrik gitu bang. Walaupun dia pakai ayat-ayat Al-Quran, Musyrik gitu bang. Musyrik. Musyrik bang, musyrik. Musyrik. Jadi di Islam bang ada satu Iya. ada satu apa dosa yang nggak diampuni bang. Yaitu itu menyekutukan Tuhan. Itu dosanya nggak diampunin bang. Soalnya kan saya kan punya temen itu kan banyak ya yang muslim itu. Nah ada yang dari aliran Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah tuh yang seperti abang bilang Waduh, itu saya Muhammadiyah. Nggak ada bang, nggak ada. Muhammadiyah nggak ada. Saya Muhammadiyah bang. Nggak ada iya bang. maksud saya kalau yang temen musik saya- itu kayak gini bang, kayak si Iya, ngerti. siapa, si Papa Jahat menduakan Tuhan antara Yesus sama si Bom Bom. Itu si Papa Jahat kelakuannya itu musik, si Papa Jahat tuh. Musik Papa Jahat. Enggak maksud saya punya teman muslim orang Muhammadiyah kan di waktu di Probolinggo itu. Nah mereka juga bilang kalau yang kayak gitu itu musyrik. Nah saya kan ketemu orang-orang yang kayak gitu tuh yang kalau yang main-main kayak gitu tuh kebanyakan yang dari Cirebon gitu loh bang. Yang dari Iya itu Cirebon jadi gini gitu. bang. Heeh. Jadi gini bang. Itu tuh terjadi di Indonesia doang karena itu ada percampuran antara kultur dengan keagamaan. Jadi ada kultur, jadi nenek moyang, keturunan ajaran-ajaran dari orang tua itu diturunkan dan dikecampur sama agama. Di luar negeri nggak ada kayak gitu bang. Itu masih dipakai kalau di Cirebon bang Jibril. Itu ada di Cirebon itu. Iya makanya namanya, cuma ada Sunda Wiwitan. makanya cuma ada di beberapa daerah tertentu karena itu percampuran antara kultur dengan keagamaan. Karena di luar negeri saya tinggal di luar negeri juga pernah. Mereka nggak ada kayak gitu. Nggak usah kan jauh-jauh. Idul Fitri aja di luar negeri sama di Indonesia beda. Iya beda betul. Ya kalau Sunda Wiwitan itu di Cirebon, di Garut, di Banten, di salah satu wilayah di Banten itu masih dipakai. Iya, Gini benar, bang, di Banten, contohnya Bang. gini Benar, bang. Contohnya gini, kalau misalkan kita suka sama seorang perempuan, misalkan ke Monik gitu ya, Betul, dia pakai jangjawakan kayak gitu bang, bacaan-bacaan kayak gini. Aslihan si gunung mendapat bagasi dengan di awang-awang anak ini cari di langit atau keunggungan. Nah itu doanya seperti itu musyrik bang. Di langit natarang teh jalan cam menerangan roh hilapi tanding dulu. Puah sia, bogoh kaing. Nah, pada itu bang. Nah, betul itu. Tapi dia bilang gini kan ada teman saya yang begitu ya. Dia bilang begini. Ini tapi kan saya tanya lu dapat dari mana? Dia bilang gue dapat dari guru gue katanya. Apa semacam ustadz gitu. Iya. Itu gimana tuh bang maksudnya? Ada bang. Ada ayat Al-Quran yang ditulis, habis itu dibakar, habis itu abunya Iya. ditelen biar tajir ini. Itu nggak ada di Al-Quran, di hadis itu nggak ada. Itu bukan ajaran Islam. Sebenarnya nggak boleh bang ya. Itu makanya saya bilang itu udah nyerempet ke menyekutukan Tuhan. Dia lebih percaya pada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Itu buktinya bacanya juga pakai bahasa budaya bang Jibril. Kayak yang saya Iya. ucapkan tadi kan. Iya, itu makanya tadi saya bilang akulturasi itu percampuran antara keagamaan dengan Dengan kultur. budaya ya. Iya. Ada satu lagi bacanya kayak gini. Kini kuang-kuang surga itu kependeyan. Siuni palai tuang dibekok kependeyan. Nah, kayak gitu bang. Iya, bukan bacaan Arab bukan bang, bacaan Sunda. Oh oke. Iya. Oh berarti juga Islam juga versinya banyak sebenarnya bang ya. Kalau mau belajar juga harus belajar sama yang Itu bukan benar-benar. itu bukan versi Islam, Bang. Itu cuma campuran kultur aja. Oh oke. Karena gini bang, kalau Islam ini kita diajarkan sebagai Muslim ya, kita diajarkan mesti kritis bang. Jadi contoh tiba-tiba Bunda Rahma bilang, Bang Jibril itu kita mesti kan kucing itu kan binatang kesayangan Rasulullah. Nah kita mesti ada patung kucing di rumah kita. Itu saya mesti tanya, Bunda mana hadisnya? Oh gitu. Saya mesti cek hadisnya bener nggak, sumbernya dari mana, siapa yang ngajarin, bener nggak sanate ke Rasulullah. Kalau enggak itu nggak ada di ajaran kita. Makanya di Islam itu kita mesti kritis bang. Berarti intinya kalau mau belajar Islam atau masuk Islam itu harus punya guru dong bang. Harus punya guru satu. Abis itu kedua ya mesti cerdas aja sih bang. Mesti. Abang paham konsep sanat nggak bang? Atau benang merah? Enggak. Kalau benang merah tahu, tapi kalau yang tadi disebutin nggak tahu tuh sanat. Oke. Contohnya ada satu pengajaran. Kita mesti tahu ini bener nggak sanatnya dari Rasulullah. Benang merahnya ke Rasulullah. Bener nggak Rasulullah yang ngajarin? Oh oke, paham. Kalau enggak ya berarti bukan Islam itu.
Sesimpel itu aja. Oke bang, saya mau tanya lagi, cuman agak sedikit nggak enak nih. Nah, kalau yang terjadi misalkan ya di peristiwa 2011 itu yang 9/11 itu tuh, yang waktu gedung Oke. WTC di Oke, USA 9/11, ditabrak oke. itu, terus yang kayak peristiwa di JW Marriott beberapa tahun yang lalu, terus peristiwa-peristiwa lain yang terjadi bom-bom gitu deh pokoknya. Kakak dia begitu ya, ini live di YouTube. Oh nggak boleh ya? Diksinya jangan terlalu kasar diksinya. Oke, sorry. Maksud saya itu diajarkan nggak bang di Oke, gini bang. Ini saya menjawabnya untuk menjawab 724 orang di bawah juga ya. Ini untuk stigma-stigmanya. Gini bang, kalau mau bahas per kasus tapi lebih bagus nggak usah per kasus lah. Kalau yang abang bawa 9/11 dan seterusnya, Marriott dan segala macam, abang tahu nggak statistiknya Katolik itu di dunia ini ada berapa bang? banyak sih ya umatnya ya. Apa denominasinya? Total penganutnya. Oh penganutnya banyak setahu saya sih. Kalau saya bilang sama abang, kira-kira abang percaya nggak? Katolik di seluruh dunia itu ada 1,4 miliar. Percaya sih. Oke. Protestan kira-kira ada berapa bang? Mungkin lebih sedikit, mungkin. Saya bisa bilang 800 juta. Abang tahu nggak Islam total populationnya di dunia ini berapa bang? Kurang gitu pelajari ya. 1,8 miliar. Jadi Katolik 1,3, 1,4 miliar, Protestan 800 juta, Muslim 1,9 miliar bang. Jadi kalau abang jadi kalau Katolik sama Protestan dipisah, 50-50 Muslim itu lah ya. lebih banyak. Oh, oke. Dari kasus-kasus yang abang sebutkan, menurut abang kalau 1,9 miliar percaya dengan framing abang tadi, kira-kira udah hancur nggak bumi ini bang? Amsyong namanya, Amsyong, bukan hancur, Amsyong. Iya. Oke, Betul nggak? Oke. Paham. Oh, maksud abang kalau semuanya umat Muslim seperti itu pasti udah hancur gitu maksudnya? Kurang dari 1% yang kelakuannya seperti itu bang. Dan abang mesti ingat juga, itu kan framingan yang orang yang non Muslim framingan sekarang. Itu yang mereka agendakan kan. Tapi kalau abang mau nggak saya buka datanya? Boleh bang. Ini saya buka datanya ya bang ya. Ada buku namanya Body Count. Ini dikeluarin oleh University of Louisville. Ini dari Amerika. Di sini ada yang namanya, ini nama bukunya Body Count. Di sini ada civilizations dari anti-theis, anti-ketuhanan, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, primal indigenous, Cynic ini Chinese. Di sini ada daftar perang 2000 tahun terakhir, Bang. Abang tinggal bilang sama saya, kita search nih satu-satu. Nah, di sini ini ada eventnya. Habis itu estimasi kematian. Habis itu jenis eventnya dan agama pelaku. Oke. Nah, yang di sini ini ada, ini table pertama yang 10 juta, habis itu table keduanya 2 juta lebih, habis itu turun ke 1 juta, ke 250.000 dan seterusnya. Ini datanya banyak banget, Bang. Nah, di atas 10 juta ya, kita paling gede ya, lihat ya. Kita lihat pelakunya, Bang. Christian, baru Islamic 1. Habis itu yang di atas 2 juta. Christian, baru Islamic 1. Nah, kalau kita sum up, Bang, dari 2000 tahun terakhir, death toll distributions world civilizations 0 dari tahun 0 sampai tahun 2008. Ini yang ajaran kasih 177 juta.
Sementara yang dituduh teroro 31 juta. Nah, itu baru perang. Habis itu kalau kita lihat pembantaian, genocide ini pembantaian. Kalau perang kan ngelawan ya Bang ya. Kalau pembantaian ini nggak ngelawan. Betul. Nah, ini daftar pembantaian. Nah, ini death toll distributions World Civilizations untuk pembantaian. Ya. Pembannya itu agak disingkat dikit. Oke. Takut Bang Jibril kena. Nah, untuk yang nggak ngelawan tadi Bang, 33 juta. Sementara yang dituduh teroro, ini 10% ya loh Bang. Nah, jadi kalau dibikin pie chartnya, si paling kasih nih membantai, sementara Islam yang dituduh. Ini 2000 tahun terakhir statistiknya. Nah, jadi narasi dibilang ajaran perang, ajaran ini, ajaran itu nggak sesuai dengan statistik ya Bang. Iya. Soalnya juga memang saya punya temen juga. Bentar dulu Bang, saya juga berpendapat 1 menit ya. Izin ya. Iya Bang. Saya menyambung ke Bang Jibril, mantap sekali itu pemaparannya sebagai orang kajian akademis ini ya. Kalau ajaran Islam sebagaimana yang dituduhkan, yang dilakukan oleh oknum, ada di dalam Al-Quran, saya nggak bakal tidur Bang. Saya kurangi tidur saya akan mengikuti perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada perintah seperti itu. Tapi karena nggak ada, ini adalah oknum yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, kemudian dibantu oleh media, mendiskreditkan atau memberi cap negatif kepada umat Islam. Ini yang terjadi. Kalau kita mau masuk ke dalam sebuah kitab umat Islam itu, kitabnya Al-Quran, Anda boleh cari. Saya akan berhenti menjadi apologet, saya akan manjat siang malam di sutet kalau ada di dalam ajaran Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam. Saya akan berhenti itu. Tapi saya bisa membuktikan di dalam Bible yang bisa dipakai oleh orang-orang yang berbuat demikian, sebagaimana yang pernah dipakai oleh Portugis, Inggris, dan Belanda memporak-poranda Nusantara. Ada di dalam Bible, dipraktekkan oleh mereka. Contoh, kerja rodi itu pemaksaan, kerja paksa, ada di Bible. Al-Quran nggak ada. Emansipasi wanita, Al-Quran sangat menjunjung tinggi, Nabi kami menjunjung tinggi. Bagaimana di Bible? Menduduki suatu negara, habisi semua. Di Bible ada. Al-Quran mengajarkan, malah mengangkat kodrat manusia, dimanusiakan manusia itu dalam Al-Quran. Cuman karena yang memegang kendali adalah orang-orang tidak bersunat, yang memegang peranan penting karena mereka yang berkuasa, terutama bisa mengontrol media, akhirnya dia bisa membolak-balikkan fakta. Akhirnya banyak orang yang terprovokasi seperti Anda ini pendapat begitu sebelumnya. Tapi kebohongan dijual, ditutupi kebohongan lagi, ditutupi lagi kebohongan yang paling besar untuk menghilangkan kebohongan itu suatu saat. Dan sampai saat ini kebohongan itu minta ampun dan berkata begini, aku sudah capek berbohong, Islamlah yang paling benar. Allahu Akbar. Lanjut. Gimana Bang? Ya, mungkin Bang John Kecil mau membantah juga, silakan Bang John Kecil. John Konstantin. John Kecil atau saya? Enggak, saya lagi ngobrol sama Bang John Konstantin. Kalau saya sih cukup, cuman saya dengar penjelasannya bagus ya, bagus banget. Ya makanya saya juga berkawan dengan teman saya itu yang dari Muhammadiyah itu. Kita kalau dia lebaran bulan puasa saya ngikut, maksudnya ngikut buka puasa dan lain sebagainya. Kita
berkawan nggak ada masalah. Jadi memang mungkin ini memang yang terjadi di Enggak, media-media tapi ini gini bang, memang kalau abang oknum kalau kali abang ya. kalau abang mau menarasikan lagi soal Islam ini agama perang dan seterusnya, coba abang jawab satu deh pertanyaan saya. Coba sebutkan bang satu negara Islam yang memulai perang atau satu negara Islam yang menjajah bang, dari yang abang ketahui sepanjang sejarah dunia ini, ada nggak? Jujur bang. Menjajah ya, kayak dulu misalkan Belanda menjajah kita Indonesia gitu ya. Invasi, melakukan invasi, ada nggak? Belum, setahu saya kalau yang dulu waktu Turki perang itu tuh bang, yang waktu dulu Turki perang sama apa? Aduh, saya lupa. Perang Turki sama apa? Aduh, Turki yang merebut katanya, kalau nggak salah ya, soalnya saya juga kurang gitu paham. Yang Turki akhirnya Enggak, itu Kuwait sama Irak itu. Oh itu Kuwait sama Irak ya. Oke. Nah, susah kan abang jawabnya? Iya sih. Kalau waktu perang salib itu perang apa sih bang sebenarnya? Kalau perang salib itu jadi setelah khalifah dari keislaman menguasai Yerusalem, bapak-bapak gereja di Itali itu mencoba merebut tanah suci mereka atau Yerusalem. Jadi jadi dikirimlah berapa ribu orang untuk menguasai kembali Yerusalem. Itu sebenarnya perang tiga agama. Itu antara Islam, Kristen sama Yahudi. Tapi Yahudi itu hidup di antara keduanya. Jadi mereka nggak ikut perang. Tapi kalau perang salib itu kan dari dalam bahasa perang salib itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan crusade bang, crusade. Itu sumbernya kan dari crusader. Crusader Soalnya itu ada kan filmnya tuh, soalnya ada filmnya saya pernah nonton tuh. Itu Kingdom of Heaven kan? Iya. Ya, saya udah nonton juga itu di nama ini Islamnya Salahuddin Alayubi. Iya, bener. Ya, yang akhirnya dia yang terakhir menguasai Yerusalem. Tapi abang bisa pelajari dari perang salib itu bang. Setiap orang Crusader, setiap Kristen yang menguasai Yerusalem, Muslim itu dibantai. Tapi setiap umat Muslim menguasai kembali Yerusalem, Kristen itu diusir, bukan dibantai. Abang tahu kan? Abang tahu kan? Nggak tahu saya bang. Nah, coba abang pelajari lagi soal Crusader. Jadi setiap Islam menguasai Yerusalem, Islam itu mengusir. Dan setiap orang Yahudi dan yang bukan Muslim mau hidup di bawah kekhalifahan, mereka cuma bayar pajak. Dan pajaknya itu digunakan untuk melindungi mereka. Bukan untuk ngambil pajak doang, tapi uang yang diambil dari pajak ini untuk melindungi abang, paham gak? Bentar Bang John, kalau nggak ngomong tolong di mute ya, soalnya ada noise itu Bang John, ke YouTube kedengaran Bang John ya. Kalau misalkan Bang John ngomong silakan dibuka mute-nya. Udah nepi, waalaikumsalam. Lanjut Bang Jibril. Bang Kian, nanti ada Kores baru saya naik lagi ya. Kenapa? Oke, siap. Lu nyerah sama Bang Jibril lu? Nggak bakal bisa ngebantah Bang Jibril lu, soalnya dia raja data John. Kalau sejarahku ya itu bisalah masing-masing punya sejarahnya sendiri. Aku lagi Lu mau ngebahas apa aja pasti nggak ada menangnya kalau sama Bang Jibril John. Ya saya tanya tadi nggak mau ditanya. Gimana? Apa mau ngomongin ayat? Kan saya udah tunjukin Biblos kamu ditulis di abad keempat. Iya itu kan sejarah menurut Anda. Kok sejarah menurut saya itu itu fakta, John? Bukan itu memang benar. Maksudnya itu sejarah itu sudah berlalu. Sekarang kita bahas ayat aja. Gitu. Yang ditulis di abad keempat oleh kaum pagan. Ya kamu mau dibahas ayat nggak? Berani nggak gitu? Iya selama kamu udah setuju itu ayat-ayat pagan nggak ada masalah. Jangan aja takut, itu alasanmu aja. Loh kok alasan sih, kan data kamu gitu, itu. Kalau data dari Bible John jangan dibantah dengan ini. Lupa saya Bang Zulkifli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. John, mending kamu ke sawah aja, John, daripada di sini. Sudahlah. Jangan Betul, ke sawah aja dah. Dan akan ke sawah, Nggak nyambung John. nih. Oke, aku nambahin yang Bang. Tapi jangan terlalu vulgar ya, Bang, bahasanya ya. Teman-teman aku nambahin lagi.
Lot, jangan terlalu pukar bahasanya Siap, di siap, YouTube. siap, Iya. siap. Nggak ngelanjutin yang narasi Bang Ya. Jibril ini. Iya, ini narasi Bang Jibril tadi ya. Saya nambahkan lanjutkan narasi Bang Jibril. Sebetulnya ini pernah kita bahas dengan Uneriva ya. Kita membahas tentang perbudakan, penjajahan dan lain segala macam. Ini apa bacaannya, John? Perbudakan dan terganggu. Dan rasisme dalam Alkitab ya. John ya. Iya, iya. Ya, ini perbudakan dan rasis dalam Alkitab. Saya mengambil dari Austin Klein ya. Ini kebetulan saya translatekan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini contoh-contoh perbudakan pada zaman kolonialisme gitu kan. Ini di daerah Amerika, ya kan. Ini jelas, saya gak mau kalah juga sama Bang Jibril nih. Data-datanya. Jadi, di sini ada pandangan perjanjian lama tentang perbudakan, ya kan, John? Kemudian tampilan perjanjian baru tentang perbudakan. Jadi, menurut perjanjian lama, siapapun yang menculik seseorang harus dibunuh. Apakah korban telah dijual atau masih dalam kepemilikan penculik? Di dalam Keluaran 21:16. Nah, ternyata yang menarik adalah para budak pada masa itu kebanyakan adalah bonderfans. Dan Alkitab secara eksplisit mengutuk jenis perdagangan budak yang berkembang di Amerika Serikat. Walaupun dia mengutuk, ternyata di dalam perjanjian baru masih banyak. Seorang murid tidak di atas guru atau budak tidak di atas tuan di Matius 10:24. Nah, di sini udah jelas bahwasanya perbudakan itu ada di dalam Bible gitu kan. Dalam sejarah kolonialisme, ini sejarah Kristen awal, ya, hampir ada persetujuan universal tentang perbudakan di antara para pemimpin gereja Kristen awal. Orang Kristen dengan penuh semangat ya membela perbudakan. Ini bentuk stratifikasi sosial ekstrem. Makanya wajar seperti siapa Marco Polo ya, waktu itu mencoba menguasai daratan Amerika. Suku Indian asli, bangsa Inca, bangsa Maya dibantai oleh Marco Polo gitu kan. Nah, ini sejarah lagi, John. Kemudian ini perbudakan di Amerika sudah jelas ya. Pada tahun mulai di 1619 memulai lebih dari 2 abad perbudakan manusia di benua Amerika. Perbudakan yang pada akhirnya disebut dengan lembaga aneh ya kan. Menerima dukungan teologis dari berbagai pemimpin agama, dalam hal ini gereja. Ya, baik di dalam mimbar gereja maupun di dalam ruang-ruang kelas teologi. Nah, jelas ini, John. Jadi yang dikatakan oleh Bang Jibril tadi ini sesuai, John, bahwasanya memang body count itu memang dikuasai oleh, namanya di dalam sejarah ini adalah kulit putih gitu kan, bangsa kulit putih. Nah, itu dulu tambahnya Bang Jibril, lanjut. Enggak, tapi kayaknya Lanjut dari Bang situ aja, Jibril. Bang John udah setuju kan kalau memang nggak ada negara Islam atau ajaran Islam yang menjajah atau melakukan invasi ke negara lain dan seterusnya kan. 2000 tahun terakhir kan udah ditunjukin tadi saya datanya soal body count. Tapi kalau soal itu tadi Bang yang John yang satu lagi menarasikan soal tebus-tebusan dosa ini apa segala macam. Kalau saya itu udah nggak make sense banget sih Bang. Saya males ngebahasnya. Karena gini aja, simpel aja Bang John Konstantin. Saya mau tanya Abang, bisa nggak kita mandi pakai air kencing Bang? Bisa sih bisa, tapi kotor kan. Jadi bisa atau nggak kita mandi pakai air kencing? Iya bisa, tapi Ya, kotor. bisa. Iya bisa. Nah kan itu melawan logika Bang. Mandi itu kan niatnya membersihkan, tapi menggunakan air kencing kan itu malah menajiskan. Berarti bukan untuk membersihkan, berarti bukan untuk mandi dong. Iya betul. Berarti nggak bisa ya. Oke. Nah konsep penyaliban itu kan mandi pakai air kencing Bang. Saya menerima keselamatan dari pembunuhan. Untuk saya itu udah nggak make sense gitu loh Bang. Karena itu definisi pagan Bang. Abang tahu Dewa Odin nggak? Tahu yang di film-film Thor. Bukan Dewa Odin tradisional, bukan yang di film. Oh enggak tahu. Dewa Odin tradisional, jadi dipercayai bahwa Odin ini memang bukan disalib, digantung. Itu untuk menjadi Tuhan. Oh iya? Ini Bang, lukisannya. Oke. Wow. Nih, The Dying and the Rising of Gods, Odin. Bang Jibril. Saya perjelas dulu.
Bang Jibril, kalau Wak Odin itu waknya si Akang loh, Wak Odin, waknya si Akang. Oke, saya lihat. Ini Odin bang, dari dewa-dewa. Waknya si Akang itu. Bang Jibril, saya boleh nanya nggak? Siap. Bang Jibril nih apa semacam ustadz apa levelnya guru Waduh. apa profesor apa gimana? Nggak ada kira-kira? bang, nggak ada. Saya di kantor, saya kerja. Abis itu saya di kantor jadi OB, bikin kopi, cuci piring. Bikinin kopi buat mungkin. gua kalau gue capek. Nggak mungkin lah. karena seseorang itu kan dari gaya bahasanya itu kan Jangan ke kelihatan. pribadi bang, itu abang bisa menilai sendiri siapa Bang Jibril. Jangan ke pribadi bang, itu privasi seseorang bang. Saya kasih tahu aja, saya jawab. Karena saya kan teman dekatnya. Jadi nama aslinya itu Samiun. Beliau itu nama kantor jadi insinyur Samiun itu di kantor. Dia kerjanya itu ya kerjanya itu ngurusin parkir di depan, ada bos keluar bersihin mobil ya. Enggak, dan itulah gitu. Dan nggak penting kan saya siapa, yang penting kan narasi saya bang. Iya. Yang penting kan pesan yang saya sampaikan. Betul, Jangan sampai siapa saya malah mengkaburkan atau mendistort message saya gitu loh. Betul. Iya, Yang penting apa yang diucapkan sama Bang Jibril itu penuh dengan kebenaran, ya bang ya. Dan kalau anda jujur, anda pasti bisa menerima apa yang dijelaskan oleh Bang Jibril. Jangan lihat muka saya bang, nanti abang tertarik bang. Lanjut bang. Enggak, balik lagi ke tadi. Abang tahu nggak Biblos abang itu sumbernya dari mana? Alkitab sumbernya. Biblos, bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab. Biblos. Oh, Bible. Oke. Bible. Sumbernya maksudnya penulisnya gitu ya? Kata Bible itu bang. Oh, enggak. Nah, saya tunjukin ya bang ya. Iya. Ini abang bisa. Ini abang datanya bisa abang cross check langsung. Boleh. Ini saya ambil dari World History of Encyclopedia. Ini kalau saya scroll websitenya, featured partnernya oleh, waduh internet gue. Nah, featured partnernya UNESCO Archive, United Nations Education, Scientific and Cultural Organizations. Berarti dari UN PBB ya. Nah, di sini diceritakan soal Biblos, bang. Nah, ini Biblos itu kota di Yunani. Kota di Yunani yang isinya tuh kota para dewa. Nah, di sini bisa saya ini. Sorry. Nih, the Greek nih saya translate ya. Orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Jadi Bible dari Biblos. Nah, yang lucunya begitu saya scroll lagi ke bawah. Nah, di sini memang kota-kota para dewa, bang. Di sini ada Isis, ada Osiris, ada Horus, ada Baal. Nah, begitu saya klik nih, bang. Horus. Ini still World History of Encyclopedia. Jadi Horus ini dewa burung dari Mesopotamia. Nah, habis itu nih saya scroll juga. Mereka memang Tuhannya begitu, bang. Abang ingat nggak ini figur ini? Abang tahu nggak ini? Ini kan Ini waknya si Akang ini, Wak Odin ini. bronze status of Isis. Abang tahu nggak ini? Itu emak sama anaknya, itu emak sama anaknya. Bang John. Itu ya yang Dewi Osiris itu ya. Nah, ini Osiris, ini Horus. Iya, anaknya yang dewa burung. Kenal, bang? Iya, ini ya yang ada di itulah, yang ada di kota ini. Tahu. Dewa burung ini.
Tahu. Nah, kita balik lagi ke Horus tadi. Kalau dewa Horus sama dewa Isis ini memang Tuhannya bertiga-tiga gini bang, kayak boyband. Dia bertiga nih. Jadi di sini dibilang Goddess Isis left, habis itu Child Horus, habis itu God Osiris tengah, habis itu yang kanan Hippocrates. Jadi Tuhannya yang bertiga-tiga gini. Dari kota Byblos. yang jadi buku abang. Oh, jadi Biblos itu nama kota, Bang Jibril? Biblos nama kota. Biblos nama kota, oke. Ini abang bisa cek langsung apa namanya, kredibel nggak datanya? Karena saya ambilnya nggak, bukan dari situs-situs pembenci Kristen atau apa ya. Coba nanti aku search ya. Nah, lebih seru kayak gitu. Dulu sih pernah pelajari sih, memang aku ngerti sih kayak gitu-gitu paganisme. Makanya kita itu sebenarnya, saya pribadi ini, saya secara pribadi nggak, bagi saya yang tadi abang tunjukin tuh itu yang depannya P itu memang bagi saya itu bukan ya gimana ya, nggak enak sih didengar sama orang banyak. Nggak apa-apa Bang, ungkapin aja Bang, nggak apa-apa Bang. Bagus Bang. Bukan rahasia lagi gitu ya. Iya. Iya, saya ngerti sih kayak gitu sih. Makanya saya pribadi kurang kurang respect. Nah, kita pakai bahasa halusnya kurang respect lah sama yang di kota V itu, gitu ya. Oh, gitu. sama Catholic berarti ya. Iya, gitu. Ya, tapi kan Protestan kan nggak ada kalau nggak ada Catholic, Bang. Betul, makanya Iya, kurang respect itu mungkin karena beda denom dia. banyak yang hal-hal yang seharusnya nggak ada diadain gitu sih. Yang saya lihat sih seperti itu, gitu. Cuman makanya jujur ya Bang ya, saya pribadi juga sebenarnya saya pengen belajar Islam lebih dalam lagi. Cuman karena kadang itu saya open aja ya. Mungkin karena saya tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, jadi kadang-kadang ngelihatnya di TV dan lain sebagainya, jadi itu agak sedikit takut dalam tanda kutip gitu loh Bang. Kalau boleh jujur nih, gitu. Sebenarnya gini Bang, yang paling banyak serangannya terhadap Islam itu kita nyembah Ka'bah. Setuju nggak Bang? Iya, salah satunya begitu. Nah, Abang mesti paham juga. Iya, coba jelasin ke saya Bang. Abang mesti paham juga. Itu konsep agama samawi Bang. Kita bisa setuju, abang paham kan konsep agama samawi ini? Tahu samawi. Nah, kalau saya Google Bang, Yahudi berdoa. Ini Yahudi berdoa Bang. Saya Google image. Yahudi ini berdoa ke arah kiblat Bang. Mereka punya kiblat. Iya, tembok ratapan. Ini ciri-ciri samawi Bang. Iya sih. Oh, oke. Oke, paham. Mereka sampai cium-cium juga loh. Iya betul, karena dia menangisi bait sucinya yang udah dirobohkan di tahun 70 Masehi kan. Betul. Ini Yahudi. Samawi itu memang punya kiblat Bang. Ke arah timur situ ya, timur tengah ya. Nah nih, ini kurang apa nih? Iya, betul. Nah, jadi Samawi itu ciri-cirinya punya kiblat untuk mempersatukan umatnya, mentauhidkan umatnya, mempersatukan umatnya. Itu ciri-ciri agama Samawi yang turun, kewahyuan yang turun dari langit. Nah, sekarang saya tanya Abang. Ini ada beberapa ini kuis aja nih, kita bikin kuis aja nih. Oke Bang. Ada beberapa, saya punya table di sini. Bang Jibril, nanti nomor teleponnya boleh minta WA-nya nggak di DM kan? Waduh, kalau boleh. Waduh, ini hostnya aja nggak punya nomor saya. Oh, ya udah jangan deh. Gini Bang, Yaudah, jangan. nih, ini saya tulis Yahudi, Islam, Christianity sama pagan, ya. Yahudi punya kiblat nggak?
Punya dia. Mereka punya Eastern Wall. Iya, tembok Islam ratapan. punya kiblat nggak? Iya, Ka'bah. punya. Ka'bah. Christianity, abang kiblatnya mana bang? Nggak ada. Kalau Katolik ada Vatikan. Nggak ada ya? Iya, kalau Katolik ada bang Vatikan bang. Itali bang. Nggak ada ya mereka kiblatnya. Ya? Habis itu Yahudi, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Islam, Nggak. Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak. Christianity, abang Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa dan bisa. Yesus, Tuhan abang kan tadi abang bilang. Iya, betul. Berarti Yesus kelihatan ya, Tuhan abang kelihatan ya? Iya. Sama Tapi ya? saya sendiri belum pernah. Ya tapi ada penggambarannya, ada lukisannya dan seterusnya kan? Iya. Oke. Sama lagi ya. Habis itu Yahudi, kitab sucinya berbahasa apa? Berbahasa nabinya, Hebrew, bahasa penerima. Iya, Ibrani. Islam, kitab sucinya apa? Bahasa penerima. Christianity, bahasa kitab sucinya originalnya apa? Ibrani Yunani ya. Perjanjian baru. Perjanjian Iya. lama kan ini. Perjanjian barunya? Saya dengar rumornya itu ada Ibrani, ada Yunani, tapi lebih banyak dipakai Yunaninya. Ibrani itu perjanjian lama. Perjanjian barunya itu Greek. Oke. Sama Iya lagi ya? sih, lebih banyak dipakai Yunani sih emang sih. Habis itu Yahudi, support untuk kitab sucinya. Mereka ada Talmud, hafalan. Iya, nah Talmud juga saya nggak gitu ngerti itu sebenarnya itu. Mereka ada hafalannya. Oke. Habis itu Islam, kitab sucinya supportnya apa? Ada hadis. Perilaku ya. penerima. Perilaku penerima itu maksudnya gimana bang? Jadi definisi hadis itu apa yang dikatakan, dilakukan, dan diamnya Rasul, si penerima wahyu. Dicatatlah oleh para sahabat gitu. Ya, itu namanya hadis. Oke. Nah, jadi support dari kitab suci ini hadis. Mereka juga kitab sucinya Talmud. Oke. Nah, habis itu abang Christianity, kitab sucinya supportnya apa? Nggak ada sih. Nah, jadi abang Samawi apa pagan? Samawi sih. Di mana Samawinya, Bang? Jangan ketawa ngomong Samawinya, Bang. Jangan bercanda. Jujur aja, jujur, Bang. Di Jujur, mana? Bang. Di mana Samawinya tuh di mana? Oke. Boleh saya jelasin menurut diketawain sama moderator. Boleh saya jelasin. Sama Pak Odin itu. Oke, boleh saya jelaskan menurut saya punya kepercayaan yang saya pelajari Silakan. Menurut Saya pengalaman boleh lah, sanggah ya pengalaman tapi lah. ya. Boleh. Tapi saya boleh sanggah ya. Boleh, silakan. Boleh. Jadi Tapi gini. jangan ketawa loh, ketawa gua gigit kuping gua nih. Oh iya, enggak. Iya, oke, jadi gini. Kalau tadi kan Yahudi dan Arab itu kan agamanya kan ada apa namanya? Tadi ada Al-Qur'an sama apa namanya tadi? Hadis. Iya, hadis. Terus masing-masing ada apa namanya? Ada kiblatnya. Nah, kalau Kristen ini sebenarnya Kristen yang sesungguhnya, kalau Katolik kan ada kiblatnya ke Vatikan Roma. Tapi kalau kekristenan yang sesungguhnya itu sebenarnya kiblatnya itu langsung ke surga, Bang. Jadi itu perkara roh gitu. Nah, jadi terus kalau kayak kita Ya itu sama seperti penyembah Zeus, Bang, penyembah Mitra, penyembah kalau kita Buddha, ada Buddha juga, habis itu Hindu itu ada Brahmana dan segala macam. Ya itu berdoanya ke roh Brahmana, Bang. Ya iya sama, abang makin memperkuat kepaganan abang. Sambung Bang, silakan. Di mana Samawinya, Bang? Bentar, Bang, kalau abang kiblatnya ke surga berarti ibadah abang di gereja gini, lihatnya ke atas, kan sebenarnya di atas, wih, tinggal ke atas gitu kan, gitu, Bang.
Bukan begitu, tapi Enggak, kalau pagan ini ada artinya. Jadi kalau ke utara itu angin, ke timur itu ini, ke kanan itu ke barat itu. Iya, Abang semakin memperkuat kepaganan Abang. Tapi silakan Bang. Oke. Abang belum menjelaskan di mana samawinya, Bang. Samawinya karena saya percaya sama-sama kita berasal dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan apa namanya, keturunan Ibrahim atau Abraham itu mempunyai 2 orang anak. Yang pertama itu Ismail, yang kedua Ishak. Ismail yang cikal bakalnya melahirkan bangsa Arab dan keturunannya. Ishak yang melahirkan bangsa Israel dan ke-12 sukunya. Kalau di Islam itu disebutkan mila Ibrahim atau ajaran Ibrahim. Oke. Ajaran Ibrahim itu ada sunat, habis itu nggak boleh makan babi, habis itu kalau berdoa itu sujud, ada kiblatnya dan Tahu, seterusnya. tahu. Abang Paham. abang di mananya nih? Yang mila Ibrahim itu di mananya nih? Oke, saya jelasin Bang ya. Menurut kepercayaan saya Bang ya. Jadi gini Bang. Siap. Kalau masalah sujud, sebenarnya saya juga atau orang Kristen juga sebenarnya ada sujudnya Bang, ketika doa pagi. Nah, saya bantah. Abang nggak bisa Iya. sujud, Bang. Abang nggak bisa, karena kiblat abang di surga, nggak bisa sujud ke tanah itu muka, jadi ke atas mukanya. Enggak, maksudnya gini, maksudnya kiblatnya surga tuh kita tuh dari roh ketemu roh. Aduh, susah jelasinnya sih. Pokoknya tuh kita tuh perkara roh ketemu roh. Nah kita juga ada sujudnya juga, tapi itu sometimes, kadang-kadang kalau lagi digerakkan hati, jadi bukan suatu kewajiban. Jadi sifatnya itu kita itu berdoa itu sifatnya itu ya bebas dalam posisi apapun juga gitu, tidak dibatasi oleh gerakan-gerakan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya Bang? Sorry Bang. Di mana kesamawian Oh, iya. Abang, ajaran Oke. Abang nih, agama Abang nih, Oke, samawinya itu di mana? Oke, yang pertama itu sujudnya itu kan tadi terus. Oh ya, terus sunat, masalah sunat. Oke, sunat sebenarnya sunat itu di Perjanjian Baru itu penggenapannya adalah sunat secara roh. Artinya sunat hati, artinya pikiran yang kotor atau iri hati, dengki, sirik, dendam. Nah itu yang disunat, yang dibuang, yang yang dibuang. Di atau Islam yang... juga itu nggak boleh, Bang. Nggak boleh, Iya. Bang, iri hati, iri dengki nggak boleh. Tapi nggak perlu disunat hati, Bang. Nggak perlu itu, Bang. Enggak, tapi gini. Oke. Kalau soal makanan, Abang ada larangannya nggak? Makanan di Perjanjian Baru soalnya ditulis itu, saya pribadi ya, saya nggak ngomong orang Kristen pada umumnya karena Kristen banyak denom. Saya pribadi percaya bahwa segala sesuatu makanan kalau didoakan, kita mengucap syukur atas makanan tersebut, kita terima, minta disucikan, itu menjadi berkat atau rizki di dalam tubuh kita. Tapi bukan berarti semua makanan atau daging itu berguna atau bermanfaat. Jadi kita juga pakai hikmat juga, pilih-pilih nih binatang mana yang sekiranya. Tapi ada yang haram nggak? Kalau menurut Perjanjian Lama itu yang haram tuh banyak, kayak ular. yang perjanjian baru kan Abang imannya di Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru itu kita nggak ada, karena semua makanan itu ada ayatnya, itu semua makanan itu halal kalau diterima dengan Tiba-tiba ucapan di Perjanjian syukur. Baru dihalalkan semua gitu kan? Ya kalau di Perjanjian Lama. Nah, gini Bang. Gini. Abang tahu nggak kenapa Nabi Adam atau Adam itu diturun atau ditaruh di bumi? Kenapa? Untuk menguasai dan mengelola Bukan. bumi. Kenapa sampai dia diturunkan? Dosa dia apa? Oh, itu karena makan buah pengetahuan yang baik dan jahat atau buah koldi. Berarti sebegitu pentingnya ya haram makanan ya, larangan makanan tuh segitu pentingnya. Terus kenapa tiba-tiba ajaran Abang nggak ada hak mengharamkan makanan? Padahal segitu pentingnya loh. Nabi Adam, the whole point kenapa Adam diturunkan itu karena makanan. Dan cuma di ajaran pagan yang nggak ada makanan haram. Dan mungkin cara Semua ajaran menyembelihnya nabi-nabi juga itu beda ada loh Bang. haram ya.
Bagaimana? Bang Jibril, cara Semua menyembelihnya juga ajaran- beda loh. Iya, tapi kita nggak usah ke penyembelihan. Tapi soal haram, ada pembatasan makanan itu dari zaman Adam untuk ajaran samawi, dan sebegitu pentingnya. Dosa waris yang abang itu dimakan, tapi tiba-tiba dia abang nggak ada. Jadi abang masih samawi. Jadi gini, kalau boleh saya menjelaskan menurut kepercayaan saya, jadi gini, sebenarnya itu dosa Adam itu bukan masalah, itu betul. Di satu poin dia karena makan buah pengetahuan yang baik dan jahat atau buah koldi, jadi tapi di sisi yang lainnya itu poin keduanya itu sebenarnya karena dia tidak taat terhadap perintah Aturan. Tuhan, iya perintahnya. Aturan. Ketika dikatakan jangan A, dia lakukan A, nah itu dosa. Maka dari itu dosanya Adam bukan cuman bukan membunuh, bukan berzina, bukan mencuri, tapi dosanya hanya makan buah Iya, pengetahuan. tapi poinnya sudah makanan berdosa. kan. Betul poinnya makanan. Nah itu durhakanya manusia kan. Langsung menghalalkan semua makanan. Padahal di ajaran nabi-nabi sebelumnya sama nabi terakhir oleh Rasulullah itu ada pengharaman makanan. Tapi tebak, kaum pagan yang nggak punya larangan makanan. Dan abang perhatiin nggak, history repeat itself, sejarah itu akan selalu berulang. Iya. Orang-orang ini, saya nggak bilang abang ya, Iya. tapi orang-orang kafir di luar sana akan selalu berulang, bang. Abang tahu nggak nabi-nabi yang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad atau ISO hadapi, itu omongannya sama persis sama sekarang kafir-kafir yang bilang, mana Tuhanmu, mana Allahmu, katanya maha kuasa, kenapa saya nggak bisa lihat? Menurut abang yang Nabi Nuh hadapi, Nabi Nuh, abang tahu kan yang pas dia buat bahtera? Tahu Nabi Nuh tahu. Menurut abang kafir-kafir yang Nabi Nuh hadapi apa? Omongan-omongan seperti itu kan? Iya. Mana Allahmu, mana Tuhanmu, katanya maha kuasa, nggak bisa terlihat. Lihat nih, Tuhan saya terlihat. Lihat nih, berhala Tuhan saya terlihat. Iya, saya ngerti sih. Itu dari 6.000 tahun yang lalu, Bang. Nah, itu dari 6.000 tahun yang lalu, Bang. A history will repeat itself. Sejarah akan berulang terus. Ya sekarang ini. Make it make sense, Bang. Make it make sense. Oke. Tapi saya pribadi juga nggak makan makanan yang aneh-aneh juga sih. Saya pribadi ya, walaupun boleh, tetapi kita kan pakai hikmat, jadi kayak yang aneh-aneh kayak anjing atau ular atau apa, kita nggak juga sih gitu sih. Enggak, tapi kita lagi ngomongin ajaran ya kan? Iya, ajaran. Betul. Di ajaran abang kan halal semua sama seperti pagan tadi. Soalnya tuh memang di kitab saya itu memang ada ayatnya waktu ketika orang Yahudi itu menegur Yesus karena tidak mencuci tangan ketika mau makan, karena tradisi orang Yahudi kan cuci tangan dulu sebelum makan kan, membasuh tangan. Lalu kata Yesus Kristus mengatakan bahwa bukan yang menajiskan manusia bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari dalam hati, karena apa yang masuk ke dalam tubuh itu dibuang di jamban. Artinya yang makanan yang dimakan, dikonsumsi itu menjadi kotoran gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita mengambil patokannya dari sana gitu, Bang. Enggak, karena abang mesti pisahkan juga. Kitab suci abang ini ditulis di abad keempat oleh bahasa Greek, sementara ISO atau Isa di abad ke-1 bahasanya abang tahu nggak bahasa apa? ISO di abad ke-1 itu berbahasa Aramaik. Sementara kitabnya 400 tahun kemudian ditulis dengan bahasa Greek Koine. Kira-kira make sense nggak? Karena jujur ya Bang ya, kalau Al-Quran, kalau Al-Quran tiba-tiba keluar di abad 10 di Cina dengan bahasa Mandarin, sementara nabinya di Arab bahasa Arab, saya nggak akan mengimani Al-Quran itu, Bang.
Paham nggak bang? Gimana diulang bang, sorry. Kalau Al-Quran tiba-tiba keluar di abad 10 Iya. di Cina dengan bahasa Mandarin, saya nggak akan percaya Al-Quran itu dari Rasulullah. Kenapa abang percaya Bible abang yang di abad keempat berbahasa Yunani, sementara pelakunya abad 1 berbahasa Aramaik? Make sense nggak? Bang John? Ini saya doang apa sinyal saya? Iya. Bang John, silakan Bang John. Bang John. Bang John. Halo, Bang John. Silakan. Ini Bang Jonnya kayaknya pingsan nih Bang Jibril nih. Atau butuh napas buatan Bang Jon? Jangan macet. Bang Jon kalau butuh napas buatan ada Bang Handi tuh. Bang Kian Santang, abang-abang gue di sini saya izin menjauh dari perangkat 15 menit ya. Iya ya siap. Ini ada Pan Justin. Selamat malam Pan. Halo, malam Bang. Malam. Mau diskusi Bang? Abang dari Kristen kan Bang? Iya, Kristen Bang. Ya baik siap. Ini siapa yang mau maju dulu? Ini Bang Jibril jauh dari